Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Putri Rianti dengan IMPM 21070058. Saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang makhluk hidup dan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang gak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi yaitu kerapatan atau kepadatan, yang kedua natalitas atau angka kelahiran. Natalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah bersatuan waktu. Selanjutnya yaitu mortalitas atau angka kematian. Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu persatuan waktu. Yang selanjutnya bentuk pertumbuhan, penyebab umur, dan perkembangan populasi. Selanjutnya perluasan atau penyebaran populasi merupakan gerakan individu-individu atau anak-anak ke dalam atau keluar daerah dari populasi. Selanjutnya mempunyai sifat-sifat genetik yang berhubungan secara langsung dengan ekologi atau beradaptasi, keserasian, reproduksi, dan ketahanan. Selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tersebut yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki struktur. Struktur komunitas yang pertama yaitu kualitatif, seperti komposisi, bentuk hidup, fonologi, dan vitalitas. Struktur komunitas yang kedua yaitu kuantitatif, seperti frekuensi dan densitas relatif. Yang ketiga yaitu sintesis, yaitu proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung secara teratur, pasti, terhalang, dan dapat diramalkan. Selanjutnya yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya yaitu seperti laut, gunung, dan lain sebagainya. Jenis-jenis ekosistem alami yang pertama yaitu ekosistem air. Ekosistem air yaitu sebuah ekosistem di mana faktor lingkungannya sebagai besar terdiri dari air. Jenis yang ekosistem alami yang kedua yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat yaitu suatu ekosistem yang terbentuk dan berada di darat atau di tanah. Materi selanjutnya yaitu aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Yang terjadi perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah contoh dari aliran energi. Sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi adalah energi cahaya matahari. Macam-macam bentuk kehidupan. Yang pertama yaitu pola kehidupan di darat. Faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat yaitu keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, curah hujan, dan pancaran matahari. Yang kedua yaitu pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, lingkungan air tawar seperti sungai, rawa, kolam, dan parit. Yang kedua, lingkungan air asin seperti laut. Yang ketiga, lingkungan air payau seperti danau air tawar. Dan yang ketiga, pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara kelompok-kelompok dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yaitu cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam suatu hubungan yang sama di antara makhluk hidup. Yang kedua yaitu antibiosis, yaitu persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup, yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara atau disebut dengan CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup dalam pembakaran makanan di tubuh dengan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh yang disebut dengan oksidasi.
Energi yang dihasilkan difungsikan untuk bergerak dan beraktivitas. Proses bernafas makhluk hidup berbeda-beda, tergantung dari tempat hidup dan jenis makhluk hidupnya. Makhluk hidup darat memiliki sistem pernafasan berbeda dengan makhluk hidup yang di air. Yang kedua, bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan terlihat jelas, sedang manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Misalnya pada manusia memiliki tangan dan kaki, sedangkan hewan dimiliki sayap, kaki, sirip, selia, dan lainnya. Tumbuhan melakukan gerakan, tapi gerakan yang tidak mudah untuk dilihat. Selanjutnya yaitu makanan. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya lemak, mineral, karbohidrat, dan protein. Karbohidrat diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, iritabilitas. Salah satu dari makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan dari adanya rangsangan. Selanjutnya yaitu tumbuh. Makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, contohnya kamu menanam biji, tumbuh menjadi kecambah, selanjutnya menjadi tanaman kecil. Jika tanaman kamu siram setiap hari, maka tumbuh menjadi tanaman yang besar. Selanjutnya perkembangan biak. Perkembangan biak atau reproduksi merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangannya dapat hewan terbagi dalam dua macam, yaitu secara generatif atau kawin, dan secara vegetatif atau tidak kawin. Pada hewan, tingkat tinggi perkembangan biak secara kawin, sedangkan hewan tingkat rendah perkembangan dengan vegetatif atau tidak kawin. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan biji juga dapat berkembang biak dengan vegetatif atau tidak berkawin. Selanjutnya, beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup mempunyai diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitas disebut dengan habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Selanjutnya, memerlukan suhu. Semua makhluk hidup bertahan dengan suhu tertentu. Ikan hidup di air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk jenis bakteri dapat sampai dengan suhu 80 derajat. Dengan tumbuhan dapat hidup antara suhu 0 sampai 43 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sekresi. Zat sisa dari proses reproduksi harus dikeluarkan jika akan menimbulkan racun yang terdapat dalam tubuh. Zat sisa dikeluarkan berupa gas atau cairan dan juga bisa disebut dengan zat padat. Kesimpulannya yaitu yang pertama ekosistem. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk, dan faktor-faktor fisik yaitu iklim, air, dan tanah, serta kimia yaitu keasaman dan sanalitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air sendiri terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Dan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu proses kehidupan di alam. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini tentunya mengalami proses kehidupan. Proses kehidupan pada manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam
proses kehidupan makhluk di alam tentunya membutuhkan banyak hal, seperti kebutuhan untuk melangsungkan hidup di alam. Ayam, kucing, kelinci, bunga, dan tumbuhan, dan semuanya yang dapat bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, dan berkembang biak adalah makhluk hidup. Semua tumbuhan dan hewan adalah makhluk hidup. Manusia bernafas, tumbuhan bertumbuh tinggi, hewan bergerak. Itu adalah salah satu contoh ciri makhluk hidup.